Halo, saya Immanuel Patandian dengan NIM 2402110600004 dan pada saat ini saya akan menjelaskan codingan untuk algoritma insertion sort secara ascending dan descending. Jadi pada bagian pertama ini kita seperti biasa membuka dengan import library iostream dan menggunakan library iostream untuk menggunakan fungsi-fungsi dalamnya seperti cout, scene, dan berbagai tipe data lainnya. Kemudian kita menggunakan using namespace std fungsinya untuk agar kita ketika menggunakan cout atau scene nanti tidak perlu memberikan std di depannya. Kemudian di dalam fungsi inmain ini berbagai alur atau kode itu kita akan jalankan di dalam bagian inmain ini. Nah, pada bagian awal ini kita membuat sebuah deklarasi variabel bernama n tipe data integer. Untuk 67 ini hanya sebagai pemanis saja, dan kemudian nantinya user akan menginputkan nilai dari variabel n ini. Nah, kemudian pada bagian ini kita membuat sebuah array, di mana array ini ketika user memasukkan data dia akan terisi nilai arraynya. Jadi nilai arraynya itu indeksnya dari 0, dia syaratnya itu i kurang dari n, artinya dia terisi dari 0 kan, misalnya user memasukkan nilai n itu 5. Nah, 5 ini indeksnya mulai dari 0, jadi 0 sampai 4. Nilai yang kurang dari 5, tepat kurang dari 5 itu kan 4, jadi 0 sampai 4, totalnya tetap 5. Selama kondisinya berjalan selama syaratnya tetap terpenuhi, maka ini akan terus terulang, tetap dijumlahkan. Nah, pada bagian ini kita akan memulai algoritma dari insertion sort itu sendiri. Pada bagian ini algoritma dimulai dari indeks ke-1 karena elemen pertama dianggap sudah terurut. Jadi dimulai dari indeks ke-1 lagi, sudah bukan dari indeks ke-0. Nah, di mana nilai disimpan dan disisipkan pada posisi yang benar ke variabel key. Jadi ke variabel key ini. Nah, yang sudah benar disimpan ke dalam variabel key. Nah, variabel j ini digunakan untuk menelusuri bagian kiri array yang sudah terurut. Jadi proses perbandingannya ini. Nah, kemudian di proses perbandingan ini dibandingkan elemen-elemen kiri dengan key. Jadi elemen kiri itu dibandingkan dengan elemen pada variabel key. Nah, kondisinya jika data j lebih besar dari key, berarti elemen tersebut harus digeser ke kanan. Nah, jika data j kurang, lalu data ini kurang satu langkah ke kiri untuk memeriksa elemen selanjutnya. Nah, pergeseran ini terus dilakukan perulangan sampai elemen kiri tidak ada lagi yang lebih besar, atau j itu sudah mencapai batas kiri dari array. Nah, kemudian pada bagian ini data j ini, setelah semua elemen yang lebih besar digeser, posisi yang tepat untuk key adalah j plus 1. Jadi key itu kok ditempatkan di posisi j plus 1 ini. Pada titik ini bagian kiri array sudah kembali terurut. Nah, kemudian pada bagian ini kita tinggal menginputkan hasil saja, menampilkan hasil akhir saja. Kita mencetak hasil akhir dan menggunakan array atau perulangan yang sudah diurutkan secara ascending. Program ini dia menampilkan seluruh array dari kiri ke kanan. Jadi coba kita run saja. Misalnya kita masukkan 5 data, ada 60, 65, 70, 7 saja, 56, dan 8, 9. Kita masukkan itu seperti itu saja. Nah, dan kemudian datanya akan diurutkan secara ascending dari data terkecil ke terbesar. Ada 5 data di sini, di mana data terkecilnya ada 7, 56, 60, 65, dan 89. Nah, untuk data secara descending, kita cukup mengubah pada bagian ini saja, pada proses insertion shortnya. Dimana kan kalau ini dia mengurutkan data dari terkecil ke terbesar, dia akan diubah ke key. Nah, kita tinggal taruh kurang dari saja, tinggal ubah seperti itu, kemudian kita isi misalnya datanya 5. Kita tetap menggunakan data yang sama dengan data yang sebelumnya, dimana ada 60, 65,
56, dan 89. Nah, maka datanya terurut dari yang terbesar hingga terkecil secara descending. 89, 65, 60, 56, dan 7. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.